Jangan lanjutkan hidupmu seperti biasa sebelum mendengar pesan ini. Ayah guru Syaiful Karim mengungkap rahasia yang diwariskan leluhur. Mengapa ada orang yang selalu dihormati, dipercaya, dan berhasil dalam hidupnya? Jawabannya bukan karena harta, jabatan, atau keturunan, tapi karena ia memiliki karakter manusia unggul yang disimbolkan oleh kujang dan maung. Rahasia ini mulai dilupakan banyak orang. Dan ketika rahasia ini hilang, hidup menjadi mudah goyah, kehilangan arah, dan jauh dari keberkahan. Saksikan videonya sampai akhir, karena bisa jadi cara pandang Anda tentang hidup akan berubah selamanya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini agar semakin banyak lagi orang yang tersadarkan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Harapan saya, kita semua bisa sadar tentang komitmen kita dengan diri kita sendiri. Sadar akan janji kita pada diri kita sendiri. Maka siapa saja yang teguh pendirian pada janjinya, maka dijamin dia akan menjadi manusia unggul. Itu sebetulnya judulnya kira-kira seperti itulah kajian kita hari ini. Jadi kalau ingin unggul, kemudian kita punya uang, dan uangnya itu lebih banyak digunakan untuk membeli permen karet daripada beli buku, jangan berpikir tentang keunggulan. Jangan berpikir tentang peradaban. Kalau uang kita lebih banyak dibelanjakan dari leher ke bawah daripada dari leher ke atas, jangan berpikir keunggulan. Jangan berpikir peradaban. Ada riset yang sangat bagus dari seorang ilmuwan di Universitas Harvard. Risetnya ya sederhana sekali. Dia meneliti kenapa orang-orang ini unggul, kenapa orang-orang ini tidak unggul. Ternyata dilihat dari cara belanjanya. Yang ini punya uang digunakan untuk belanja dari leher ke atas 75%. Dari leher ke bawahnya 25% saja unggul. Tapi ada kelompok lain yang terbalik. Uangnya 75% buat belanja dari leher ke bawah. Leher ke atas cuma 25%. Itu pun kalau inget. Coba. Jadi jangan mimpi menjadi bangsa yang unggul, manusia yang unggul. Kalau cara belanja saja kita sudah salah. Punya uang 100.000, 75.000 buat dari leher ke bawah. Kalau ingat itu pun 25.000 dari leher ke atas. Ikut pelatihan pengembangan diri, entar dulu. Beli buku-buku yang bisa menginspirasi, entar dulu. Pergi ke toko buku saja mungkin nggak pernah. Bagaimana bisa unggul? Makanya bangsa yang kemampuan literasi, ya sainsnya itu sangat rendah, itu jangan berpikir keunggulan. Karena semua bangsa-bangsa yang unggul adalah bangsa-bangsa yang literasi sainsnya itu tinggi dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu. Ya. Saya bikin buku yang bisa menginspirasi, ya. Dan ketika dipasarkan buku itu masih banyak yang menawar. Nggak apa-apa, tidak salah. Tapi itu kan ciri bahwa memang dia itu tidak punya potensi untuk menjadi manusia unggul. Kira-kira itulah yang akan kita bahas hari ini ya. Ada kujang, ada maung. Dalam bahasa Indonesia maung bisa juga harimau, bisa juga singa. Dan secara fisiologi yang namanya maung dan singa itu nggak pernah bergerombol. Maung dan singa itu kalau ada kesempatan untuk berburu, dia kejar sekencang-kencangnya. Kalau nggak dapat juga tidur-tiduran aja santai. Itu maung ya, singa tuh begitu ya. Kalau ada yang mau dikejar, dia kejar habis-habisan. Nggak terkejar, ya tidur-tiduran, ketawa-ketawa itu, santai. Jadi sangat masuk akal ya kalau Eyang Prabu kemudian ya, Eyang Prabu
Mensimbolkan dirinya kan dengan dua. Satu maung, yang kedua adalah kujang. Dan Eyang Prabu Siliwangi itu kan sebetulnya adalah kerajaan Pajajaran yang sangat disegani. Begitu kita berbicara kerajaan Pajajaran, ada analogi. Analogi kita pasti ya berpikir tentang satu suku ya di tanah Jawa bagian barat yang namanya Sunda. Dan hampir semua orang menganggap kalau ada kata Sunda itu berbicara suku. Padahal Sunda itu sebetulnya di zaman dulu, di zaman kejayaannya bukan nama suku. Tapi Sunda itu adalah ajaran luhur, ajaran spiritual. Dari kata Sunada. Jadi su itu artinya abadi, na itu artinya api, da itu besar. Sunada itu artinya api abadi yang besar. Nah, sunada itu menyebut matahari. Jadi matahari itu adalah sunada sebetulnya, api abadi yang besar. Karena memang sampai sekarang usianya sudah hampir 12 miliar tahun itu masih bersinar. Dan suatu saat tidak bersinar lagi itu. Karena ada waktu habisnya. Tetapi saat matahari itu tidak bersinar, bumi ini juga mungkin sudah tidak ada. Dan penghuni bumi ini mungkin sudah pindah ke planet lain, mungkin. Karena di galaksi Bima Sakti saja ada 50 miliar yang seperti bumi untuk hidup. Di seluruh alam semesta ini ada 100 miliar triliun. 100 miliar triliun yang ditemukan kira-kira sama dengan bumi ini. Diperkirakan ada kehidupan di sana. Karena di sana ada air juga. Dan yang namanya bintang yang menemani matahari, ya, jangan berpikir kalau matahari itu satu-satunya di alam semesta. Yang kayak matahari bahkan lebih besar daripada matahari itu, jumlahnya pun miliaran. Jadi saya suka heran saja kalau ada orang bilang ya nanti kiamat sudah dekat. Kiamat selalu saja dikaitkan dengan hancurnya alam semesta ini. Pertanyaan saya satu, coba dijawab kalau pinter. Saya punya uang 50 miliar, saya pinjamkan 1 rupiah, berapa sisa uang saya? Berapa? Ya 50 miliar. Ngapain dihitung pakai kalkulator lagi, pusing-pusing. 50 miliar dipinjamkan 1 rupiah, ya 50 miliar. Nah, dalam matematika tidak selalu harus dihitung. Makanya dalam fisika ada yang tak berhingga besarnya, ada yang tak berhingga kecilnya. Sesuatu yang tak berhingga kecilnya tidak berpengaruh pada yang tak berhingga besarnya. Gak usah dihitung. Hampir tadi kalian ambil kalkulator. Jadi kalau bumi kita ini hilang, kan ada bumi 50 miliar. Nah, kata bumi-bumi yang lain, apa urusan gue? Bahasa anak mudanya emang gue pikirin, kan gitu. Jadi yang disebut dengan kiamat, hancurnya alam semesta itu yang mana? Saya nggak ngerti sampai sekarang. Karena kiamat yang saya dapat dari semua kitab-kitab suci artinya adalah kebangkitan. Hari kiamat itu hari kebangkitan. Makanya Rasulullah sudah mengatakan kiamat sudah dekat. Karena hari kebangkitan itu sudah dekat. Sedekat itu dengan Anda. Mau nggak ada bangkit atau tidak, itu terserah Anda. Makanya kiamat ditandai dengan gunung-gunung diperjalankan. Gunung itu bukan gunung Merapi kok, bukan gunung Galunggung kok. Gunung itu adalah kesadaran kita. Kalau kita mau berubah, ya kiamat terjadi juga sekarang kalau mau. Makanya di salah satu judul di YouTube kan saya bikin sebuah judul, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Itu kiamat tuh. Gak apa-apa jatuh tapi 7 kali, tapi bangkitnya 8 kali, kan keren. Itu. Jadi saya hari ini akan bicara tentang kujang, ya. Dan kujang itu selalu dikaitkan dengan Jawa Barat. Karena hampir semua lembaga-lembaga penting di Jawa Barat, coba perhatikan, logonya pasti pakai kujang. Ada apa di situ? Ada yang salah paham mengartikan kujang itu senjata. Senjata itu untuk menyakiti. Tidak. Masa bangsa Sunada yang sudah mencapai kesadaran tinggi menyakiti? Nggak mungkin. Nggak mungkin bikin perkakas hanya untuk menyakiti. Nggak mungkin. Menurut saya itu salah kaprah.
Itu katanya adalah alat untuk berperang. Gak mungkin berperang kalau orang sudah kesadarannya tinggi. Gak mungkin. Makanya sunada sudah jadi bahasa Inggris. Sundai. Cuman supaya tidak kelihatan dari Sunda, diplesetkan bacanya jadi Sunday. Betul gak? Sunday kan hari Minggu. Minggu itu waktu istirahat. Bahasa Arabnya ahad. Ahad itu manunggal, menyatu. Jadi sebetulnya Sunada itu matahari, Yana itu ajaran. Sunadayana adalah ajaran matahari. Apa sih filosofisnya? Sederhana. Lihat matahari. Matahari itu satu, menjadi sumber kehidupan. Dua, menjadi sumber cahaya. Tiga, menjadi sumber energi. Empat, matahari tidak pernah mikir. Jamnya terbit ya terbit aja. Gak pernah matahari kesiangan. Yang suka kesiangan kan kalian. Matahari itu gak pernah kesiangan. Betul gak? Sahabatnya matahari ya ayam. Jadi kalau manusia kesiangan, ya tidak lebih mulia dari ayam. Iya, kan kalian suka bilang, siapa kamu? Ayam. Waktu belajar bahasa Inggris. Gitu aja pakai mikir. Ini kalian bahasa Inggrisnya berapa sih nilainya? Mikir, ketawanya terlambat. Ini gimana mau unggul kalau tertawa aja terlambat. Saya pengennya begitu saya selesai ngebodor, ketawanya kencang kan gitu, nyambut gitu. Ada jeda ini karena memang ya mungkin belum unggul ya. Jadi pas banget itu kalau saya pakai judulnya Kujang dan Maung ya ini supaya unggul. Iya. Jadi Sunadayana itu adalah ajaran menuju matahari. Itu cocok dengan Quran yang mengatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua tempat terbit matahari. Kalau ada dua tempat terbit matahari, ada dua tempat terbenam matahari. Kalau begitu mataharinya harus dua. Makanya matahari ada dua, satu matahari yang di luar untuk proses fotosintesa jasmani, satu matahari di dalam untuk proses fotosintesa ruhani. Makanya leluhur kita itu disebut juga leluhur para hyang. Pa itu tempat, ra itu cahaya, hyang itu adalah leluhur. Makanya para hyang itu adalah para leluhur yang sudah mencapai ra. Ra itu cahaya. Makanya ra diabadikan menjadi negara, tentara, tuh, bendera, semua nama-nama penting ada ra-nya. Dan ra itu asli, ya bahasanya Pajajaran. Jadi kalau Quran mengatakan ada dua matahari, leluhur kita udah mencapai itu. Bahkan simbol-simbol matahari sudah menjadi ageman, sudah menjadi akhlak, sudah menjadi perilaku. Makanya perilakunya, ya, orang Pajajaran itu dulu kan tiga: Sili Asah, Sili Asih, Sili Asu, Sili Wawangi. Keren banget. Karena kita tidak pernah peduli pada peninggalan leluhur kita sendiri, ajaran luhurnya sudah kita tinggalkan, maka kita melupakan ajaran leluhur karena kita lebih peduli pada ajaran-ajaran asing yang kita sendiri tidak mengerti. Itu jadi Sundayana itu adalah ajaran untuk bisa menjadi matahari atau ajaran untuk menemukan matahari. Nabi Ibrahim saat mencari Tuhan pertama lihat bintang, yang kedua lihat bulan. Ujung perjalanan Nabi Ibrahim kan lihat matahari, betul nggak? Setelah lihat matahari baru beliau bilang inni wajhatu wajhialil ladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kan itu yang diabadikan di Quran. Jadi sebetulnya kalau kita mencari titik sanding perbedaan,
titik sanding perbedaan, titik temu perbedaan, bukan membandingkan, bukan mempertandingkan perbedaan. Kita akan menemukan titik temu. Ini saya sedang berbicara titik temu. Saya tidak alergi terhadap ajaran manapun, dan saya pelajari dan saya menemukan titik temunya. Karena setiap orang menciptakan satu ajaran, sebetulnya niatnya pasti suci, betul nggak? Ingin mengajarkan manusia mencapai keunggulan, kan? Pasti itu. Jadi tidak ada sebetulnya yang buruk, ya. Yang buruk itu kadang-kadang sudut pandang kita terhadap sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti. Makanya ke anjing itu ya, kalau ada yang asing pasti menggonggong. Itu anjing begitu, ya. Kalau ada yang asing pasti menggonggong, dan menggonggong itu pakai mulutnya, nggak pakai kakinya, nggak pakai buntutnya. Makanya kenapa kemudian air liur anjing itu kemudian secara syar'i sering dipahami sebagai najis. Bagi saya air liurnya sih nggak najis amat, tetapi sifatnya yang ada di sini itu yang menurut saya najis banget. Ada perbedaan gonggong, ada yang tidak sama gonggong. Nah itu menurut saya yang najis banget. Siapa yang melakukan itu? Anjing atau temannya anjing itu? Makanya anjing itu kan terkenal dengan kemampuan mengendus. Itu simbolik sebetulnya. Jadi kalian itu kadang-kadang keburukan orang lain diendus terus, keburukan sendiri nggak pernah diendus-endus. Itu najis. Menurut saya manusia macam gitu lebih najis daripada anjing. Cuman merasa diri lebih mulia saja, betul nggak? Itu. Ini mohon maaf agak keras sedikit. Kalau saya nggak ngomong ini pada nggak ngerti. Begitu kena air liur najis anjing, cari tanah sampai pakai garpu lagi. Iya, untuk cucinya. Ngendus keburukan orang nggak pernah dicuci. Gonggong yang berbeda dengan dia nggak pernah dicuci. Itu lebih najis sebetulnya daripada anjing. Kata anjing, apa salah gue? Siapa pencipta anjing? Allah. Masa Allah menciptakan anjing hanya untuk dinajiskan? Bukankah tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia? Semua mulia kok. Betul nggak? Iya, kalian aja mikirnya. Betul nggak? Kurang waras. Iya, kalau disebut nggak waras kan marah. Saya makanya agak sopan dikit hari ini ngomongnya, kurang lah. Disebut bodoh kan marah. Ya kurang pinter atuh. Biar nggak usah nyinggung. Gitu. Nah, jadi saya akan bicara ini. Oke, kita mulai. Mulai dari sini. Jadi udah ngerti ya? Kujang apa? Teguh pada janji. Mau ngapa? Manusia unggul. Jadi kalau ingin jadi manusia unggul, syaratnya satu kok, udah diajarkan leluhur kita, kukuh karena janji, memegang komitmen, gitu, memegang komitmen. Makanya saya tadi pagi men-share tulisan saya. Kalau hari ini kalian masih menderita, hidupnya sederhana, karena belum harmonis saja antara hidupmu dengan kehidupan. Itu saja. Itu adalah alarm sebetulnya. Begitu kita menderita dalam kehidupan ini, ada alarm yang berbunyi. Alarm sedang memberitahu kepada kita, hidupmu dengan kehidupan belum harmonis. Itu aja. Hidupmu dengan kehidupan belum selaras. Itu aja sebetulnya. Begitu tidak harmonis hidupmu dengan kehidupan, ya sudah, banyak sekali ya. Banyak sekali alarm-alarm yang berbunyi. Tetapi itu tidak buruk, karena itu adalah cinta kasih kehidupan pada kita. Kalau alarmnya nggak bunyi kan berbahaya, betul nggak? Begitu kita lambat makan, alarm bunyi, maka kita tubuh bilang, lapar, lapar kan gitu. Tapi kan ngomongnya nggak kayak gitu, ya kurubuk, itu kan ngomongnya begitu. Saya nggak dengar karena tubuh saya nggak bilang lapar, lah. Tubuh punya bahasa sendiri, tetapi kamu harus mengerti kan itu. Ngerti maksud saya? Oke, baik kita lihat ya. Jadi apa sih manusia unggul itu? Ini saya bikin definisi dulu supaya semua mengerti. Kalau tidak mau jadi manusia unggul itu udah kebangetan.
Manusia unggul itu adalah memiliki kelebihan dari yang lainnya. Setuju? Pertanyaan saya, ingin nggak kita punya kelebihan dibandingkan yang lain? Oh, mau ya? Oke, pasti. Kalau ditanya gitu kan pasti mau. Ntar ditanya lagi, itu duitmu belanja buat dari leher ke atas berapa, leher ke bawah berapa gitu, ya. Beli makanan yang enak nggak pernah sayang, betul nggak? Tapi beli buku nawar, nah itu udah kelihatan ya, memang tidak berbakat jadi manusia unggul. Ya paling juga, kalaupun beli buku pasti kumpulan doa-doa mustajab. Nggak jauh dari itu pasti. Gimana caranya supaya Allah bisa diatur-atur sama dia, kan begitu ya. Gimana caranya supaya dia berhasil memenjarakan Allah, supaya Allah itu menjadi hambanya dia, kan begitu ya. Lihat dari bukunya juga udah kelihatan. Jadi kalau berkunjung ke rumah lihat bukunya ya, begitu lihat bukunya semua judulnya adalah doa-doa mustajab, udah jelas itu. Tidak punya bakat untuk menjadi manusia unggul itu. Ya paling juga kalau dia tidak bisa ngatur Tuhan, pasti kan cari orang pintar supaya orang pintar ngatur Tuhan, kan gitu. Kan gitu model-model manusia zaman sekarang kan banyak yang begitu, betul nggak? Ingin mengabadikan berkah jabatan, jika perlu cari ya, judulnya sih guru spiritual, tapi intinya adalah ya mencari cara untuk melanggengkan itu agar ketamakannya bisa abadi, kan? Gitu kan? Kalau disebut dukun kan nggak mau. Makanya yang paling sopan kan guru spiritual, betul nggak? Iya, tapi yang diajarkan adalah kemelekatan. Gimana caranya supaya jabatannya langgeng? Guru spiritual macam apa? Guru spiritual yang sejati itu yang mengajarkan kepada orang siap menerima perbedaan. Kalau saya diangkat jadi guru spiritual oleh pejabat, saya kasih tahu, ya, jabatanmu tidak abadi. Makanya selama kau menjabat, hati-hati. Paling saya gitu, dan pasti nggak akan ada yang mau, toh? Iya. Makanya alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah didatangi yang macam begitu. Karena beda. Kalau guru spiritual palsu, begitu dikasih tahu gimana caranya supaya saya 2 periode, oh pokoknya beli ayam hitam, kambing hitam, kuda hitam, kan gitu. Betul nggak? Iya. Udah nyari kemana-mana kan bingung. Padahal sebenarnya sudah disiapkan ayam hitamnya, karena dia udah ngecat ayam. Betul nggak? Tahu-tahu nanti kalau bapak tidak keberatan, ayam hitamnya sudah ada di saya, kambing hitam sudah saya siapkan, ular hitam sudah saya siapkan, pokoknya serba hitam lah. Kuda hitam juga melos itu karena dicat. Harganya pasti mahal. Dan yang model-model kayak gini memang banyak pembelinya. Baik, kita lihat manusia unggul itu yang memiliki kelebihan dari yang lainnya, sehingga seseorang disebut unggul jika yang bersangkutan memiliki kelebihan. Dan tentu saja kelebihan yang dimaksud adalah positif. Jadi manusia unggul itu sederhana sebetulnya. Kata-katanya sangat rendah hati. Kata-katanya sangat rendah hati, tetapi tindakannya luar biasa. Jadi kalau berkata penuh dengan kerendahan hati, tetapi kalau bertindak itu luar biasa. Itu ciri manusia unggul. Nanti kita akan kupas. Makanya manusia unggul dalam terminologi ya orang Jawa Barat. Nah ini kembali lagi. Yang saya maksud bukan suku Sunda, tetapi manusia Sunada. Manusia yang sudah mencapai pencerahan, manusia yang sudah tahu matahari 2, satu matahari jasmani, satu matahari rohani dalam dirinya, yang sudah bisa mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, yang sudah bisa menggunakan manuk dadali yang ada pada dirinya untuk terbang ngapung setinggi langit. Keren banget itu. Makanya yang sudah bisa menggunakan manuk dadali dalam dirinya untuk terbang ngapung yang ngawang-awang jauh di awang-awang, lagunya juga udah lain. Bubui Bulan. Banyak yang bingung kan? Kalian bingung kalau belum ngalamin. Kalau kita terbang setinggi langit, maka lagunya Bubui Bulan. Sangrai Bentang, Panon Poe ge di sate. Kumanya teh Panon Poe. Itu. Jadi ketika sudah menemukan bintang, sangrai bentang. Kalau sangrai itu kan artinya apa? Berantakan kan? Betul nggak? Coba lihat ke langit, bintang berantakan bukan? Tuh sangrai bentang. Tapi sangrai bentang yang sebenarnya bukan di langit yang jauh, di langit terdekat dalam dirimu, karena pusat semesta ada dalam dirimu. Syaratnya kau gunakan manuk dadali untuk terbang.
Bukan terbang keluar, terbang ke dalam, menembus alam-alam rohanimu. Tembus alam malakut, tembus alam jabarut. Kau akan sampai di sangrai bentang. Keren banget. Banyak yang bisa nyanyi lagu itu. Tapi kalau ditanya juga dalam-dalamnya nggak ngerti. Ya, itu. Bubui bulan sangrai bentang. Panon poe di sasate. Pengen nangis saya nyanyi lagu itu. Pengen nangis gak kalian? Ya jangan pura-pura nangis. Kalian kan gak ngalamin. Bubui bulannya belum ketemu, sangrai bentangnya juga masih di awang-awang. Boro-boro panon poe di sate. Ngerti gente? Nabi Muhammad punya tradisi waktu pergi ke Sidratul Muntaha pakai buruk. Orang tua kita punya tradisi waktu mau nyangrai bentang, bubui bulan, nyate mata panon poe. Coba tradisinya apa? Naik manuk dadali. Leluhur kita di Indonesia pakai burung Garuda. Keren banget. Selaras nggak? Sebetulnya semua ajaran itu selaras. Menjadi tidak selaras ya habis kamu sendiri tertutup. Belajar cuma satu aja merasa paling benar. Kapan? Tidak open minded. Makanya saya berulang kali menyampaikan di tempat ini, manusia unggul tuh kalau dalam ajaran manusia matahari itu ada 6. Ini sudah saya tulis nih. Yang pertama nulung kanu butuh. Kalau tidak unggul bagaimana bisa nulung kanu butuh? Udah unggul dulu kan? Harus punya kelebihan rek nulung kanu butuh. Paham maksud saya? Mau ngajarkan marketing, ya harus ahli marketing. Mau ngajarkan masak, harus ahli masak. Mau ngajarkan menjahit, harus ahli menjahit. Mau ngajarkan metode berbisnis, harus ahli bisnis kan gitu. Mau ngajarkan perbankan, harus ahli perbankan. Mau ngajarkan fisika, harus ahli fisika. Ngajarkan matematika, harus ahli matematika. Itu baru bisa nulung kanu butuh. Unggul nggak itu? Hebat nggak rumusan leluhur kita? Jadi Kujang dan Maung ini jadi selaras.